Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Cuma? Kembali lagi dengan saya Ramdhani di Liputan Jurnalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua tentang hasil dari materi mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada pertemuan ke-6 tanggal 2 Oktober tahun 2023 yang diampu oleh dosen mata kuliah Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Pada pertemuan ke-6 tersebut merupakan lanjutan dari sesi presentasi yang akan dilanjutkan oleh kelompok 6 yang berisi nama-nama berikut, yaitu adalah Viola Dinda Putri, Siti Rahma, Grace Bergiani Nurada Suhandani, Ayib Muhammad Syifa, dan yang terakhir adalah Rian Wipandu. Mereka semua akan membahas dari hasil diskusi mereka tentang jurnalisme investigasi. Lalu apa itu jurnalisme investigasi? Jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang mendalam dan memerlukan riset yang mendetail untuk mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi ataupun yang kontroversial. Teknik ini telah memainkan peran penting dalam mengungkap skandal, korupsi, dan kejahatan serius lainnya di masyarakat. Sejarah investigasi berawal dari sebelum berdirinya negara Amerika Serikat. Pada tahun 1690, Benjamin Harris menginvestigasi berbagai kejadian di masyarakat dan melaporkannya dalam Public Occurrence, both foreign and domestic. Isi laporannya dinilai menentang kebijakan kolonial Inggris. Pada awal sejarahnya, jurnalisme investigasi amat dekat dengan pemberitaan crusading atau perang salib atau jihad bagi umat Islam. Pada fase selanjutnya, spirit crusading mendapat bentuk yang lebih formal melalui penerbitan New England Courant pada 1721 yang diterbitkan oleh James Franklin. Istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari Neely Bly ketika menjadi reporter di Petersburg Dispatch pada tahun 1890. Jurnalisme investigasi biasanya meliputi elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah membocorkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia khususnya kepada publik. Yang kedua adalah efek dari peristiwa tersebut adanya tempuan yang sangat panjang, dana, dan dalam area yang sangat luas. Yang ketiga adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan publik yang masih mengambang dalam benak mereka. Yang keempat adalah menempatkan bukti-bukti pendukung yang kuat. Dan yang terakhir adalah tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan, sehingga publik juga tidak salah paham. Untuk investigasi report, biasanya ada beberapa tahapan dalam melakukannya. Yang pertama adalah conception. Conception adalah menelusi berbagai ide. Lalu adalah feasibility study, yaitu mempersiapkan kemampuan dan peralatan yang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah go-no-go decision, yaitu mengukur hasil dari investigasi. Lalu adalah base building, yaitu mencari sumber yang kuat dalam menggali kasus sebagai tonggakan dalam menggali informasi. Dan beberapa tahapan selanjutnya. Salah satu ciri khas jurnalisme investigasi dibandingkan bentuk jurnalisme lainnya adalah jurnalisme ini merupakan kemampuan menyampaikan persoalan secara komprehensif dan kontekstual, serta menyampaikan isi yang relevan dan pengaruhnya sangat kuat bagi masyarakat. Setelah kita membahas tentang jurnalisme investigasi, lalu kita beralih kepada prinsip dasar jurnalisme. Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 dan Standar Program Siaran SPS, jelaskan bahwa lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik. Oleh sebab itu, agar investigasi dapat dijalankan dengan baik, maka investigator harus memenuhi prinsip-prinsip investigasi report, antara lain sistematis, logis, objektif, legal, ilmiah, efektif, jaringan yang kompeten, kerahasiaan, dan juga yang terakhir adalah independen. Itulah informasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 6 pada pertemuan ke-6 tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang isu yang hangat beberapa minggu belakang ini, yaitu tentang pembulian anak sekolah yang terjadi di Cilacap. Tentunya ketika mendengar kasus pembulian ini merupakan sesuatu yang memalukan bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ditambah lagi pemberitaan bullying ini sudah sampai kepada New York Times dan diberitakan oleh media-media luar.
Jadi kenapa bisa bullying ini terjadi dan marak terjadi di pendidikan yang ada di Indonesia? Kasus bullying ini tentunya memiliki faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak menjadi suka membuli orang. Salah satunya adalah peranan orang tua dalam mendidik anak, lalu lingkungan sosialnya, lalu adalah lingkungan sekolah yang kurang memperhatikan bagaimana sikap dan perilaku anak-anak dalam bergaul di sekolahnya. Jadi peranan guru, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah salah satu faktor penting dalam membentuk karakter anak supaya terhindar dari sikap bullying. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua untuk minggu kali ini. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.